Hari ini banyak orang yang lagi marah terhadap Presiden Prabowo. Bahkan ada ketua BEM, mantan ketua BEM UGM itu, dia bilang hari ini kita tidak punya lagi, kita kehilangan reformasi. Gara-gara reformasi ini, kalau zaman dulu kan orang korupsi ya tipis-tipis ya. Tapi sekarang ini setelah reformasi ini, korupsi pakai ranking pak, bukan 1-2 miliar, ini korupsi sampai ratusan triliun. Bahkan yang kemarin kepala BGN itu satu hari 1 miliar. Ya itu yang dulu digaungkan, kalau setelah reformasi Indonesia pasti akan jadi hebat, jadi negara yang lebih makmur, lebih sejahtera, lebih adil, lebih berdaulat, dan lebih aman. Begitu ya katanya, harapannya dan janjinya seperti itu. Tapi sekarang nasi telah menjadi bubur. Indonesia korupsi menjadi hal yang paling utama, jadi ranking 1. Sekarang sampai ada profesor kemarin dia bilang, saya dulu yang saya mahasiswa pergi demo, demo itu Soeharto. Terus dia bilang anjrit, setelah Soeharto terada, dia kaget Indonesia jadi kayak begini. Ya begitu, asing nih mau kita nih kacau, asing nih mau kita saling bunuh-bunuhan, asing ini mau kita baku hantam. Dan polanya tuh sama. Lihat di Timur Tengah sana, ya kan, bagaimana dikasih oposisi, saling lawan. Setelah pemimpinnya jatuh, nah hasil alam itu dondong itu yang tadi suruh terembok itu do yang kuasai, do yang nikmati. Nah, kan orang ini jadi penonton saja gitu. Hanya orang yang sudah meratapi nasib saja gitu. Jadi kalau menurut saya ini orang pikir-pikir lagi lah. Memang benar keadaan mungkin lagi kurang baik, tapi orang jangan bertaruh lagi dengan sesuatu yang kayak dulu. Jangan ada bilang harapan nanti jadi lebih baik dan sebagainya. Apakah setelah ganti pemimpin yang pemilihan tadi itu, apakah bisa jamin dolar rupiah bisa kuat, BBM bisa? Tidak, kan itu faktor eksternalnya juga bermain di situ, bagaimana perang dan sebagainya, dan bagaimana dalam negeri sendiri tata kelola
Ya sekarang ini kan sel Indonesia di Singapura sana tuh bergema. Itu bukti. Mana ada negara-negara di luar sana mau lihat Indonesia ini damai, Indonesia ini akur, Indonesia ini bertumbuh. Tapi wajar, karena apa? Langkah yang diambil Presiden Prabowo ini langkah yang berani. Ini naga-naga pebisnis ini Prabowo mulai ambil alih. Makanya ya begitulah. Bukan cuma naga-naga di sini, tapi naga-naga di luar negeri lagi yang punya kepentingan di sini juga pasti rasa sakit hati gitu. Walaupun memang BBM itu naik, ya wajar. BBM biar bagaimanapun, biar siapapun pemerintahannya, tak akan mungkin bisa cegah untuk dia naik. Karena memang konflik ini pasti memicu kenaikan harga BBM. Itu sudah pasti. Dan memang itu permainan supaya bagaimana harga minyak ini naik. Karena yang bermain di wilayah itu kan mau untung besar ya. Caranya bagaimana ya ciptakan konflik supaya harga itu naik. Itu hukum ekonominya tuh begitu. Gitu. Dan perang ini ada ya itu tadi, karena ada yang menjual. Ya kalau terhadap perang ya dompet produk terlaku, jadi ya harus bikin perang gitu. Jadi ini sama-sama menguntungkan. Nah, negara-negara yang bermain di situ ya pasti kena dampak, pasti dirugikan, itu sudah pasti. Jadi poin yang paling penting adalah orang harus tetap tenang, dan jangan panik. Sebagaimana Iran sana, Iran tuh $1 sudah menyentuh 1 juta, $1 1 juta. Tapi karena masyarakatnya ini kompak, ini dikontrol dengan baik, sehingga walaupun mungkin tekanan mata uang terhadap dolar ini kuat ya, tapi negara Iran ini masih tetap berdiri, masih tetap tegak. Nah, orang juga harus seperti itu gitu. Orang jangan saling menjatuhkan, karena itu yang udah mau bagaimana nih kacau, chaos, udah mau bagaimana orang ini panik, udah mau bagaimana orang ini bikin konflik di dalam, bakar-bakaran ya, ekonomi terjalan dan sebagainya gitu. Ya ujung-ujungnya pasti ya pucuk pemerintahan tinggi ini yang hantam. Memang terenak sih ya tuh dapat tekanan yang kayak begini ya, harga BBM naik, harga barang pasti naik, itu sudah pasti pendapatan juga telah bertambah, itu sudah pasti. Tapi tong harus tetap tenang, pasti nanti akan ada perubahan. Tapi memang untuk saat ini perubahannya tidak mungkin instan lah, ini butuh proses, dan itu yang dilakukan saat ini ya. Mungkin pasti banyak yang kurang setuju dengan pendapat seperti ini, tapi ya saya buat pendapat seperti ini ya, bagaimana supaya orang ini bisa bersatu, bisa kompak itu ya. Setiap krisis, setiap badai itu pasti ada, tapi kalau tuh mau tenang, sabar, tuh cari solusi pelan-pelan, pasti itu akan berlalu.